Om Swastiastu, selamat malam teman-teman, selamat malam Pak dosen. Kali ini kami dari kelompok 2, saya Agus Januarsa dan teman saya Ketut Parwata, beberapa menit ke depan akan coba memaparkan terkait tugas yang telah diberikan atau proyek yang telah diberikan, yakni untuk memvalidasi kata-kata bahasa Bali. Nah, kebetulan kelompok 2 mendapatkan proyek untuk memvalidasi kata dalam bahasa Bali dengan image dari 402 sampai 419. Nah, saya share screen untuk proyek yang telah kami lakukan. Nah, di sebelah kanan ini adalah data validasi template-nya, atau template validasinya. Kebetulan kami bagi 2, jadi saya sendiri mengambil image dengan nomor 402 sampai dengan 410. Nah, dan sisanya teman saya, Ketut Parwata, yang mengambil image yang lain. Nah, dari image validasi yang telah saya lakukan, memang ada beberapa hal yang saya dapatkan di sini. Nah, seperti ada beberapa kata yang untuk makna. Nah, ini untuk makna dalam bahasa Latinnya, itu transliterasinya itu kurang tepat atau salah. Jadi pembandingnya yang saya gunakan adalah pembanding dari translatornya adalah Ground Truth Kamus yang telah diberikan. Nah, ini Ground Truth Kamusnya. Jadi scan kamus ya berupa image yang yang saya jadikan acuan untuk saya cocokkan atau saya validasi dengan aplikasi ya. Seperti ini. Jadi sebelah kiri ini adalah aplikasi yang digunakan untuk dapat mentranslate dari Latin Bali menjadi tulisan Latin bahasa Bali. Setelah itu ada informasi terkait dengan arti dari kata tersebut dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Nah, memang ada beberapa kata yang memang transliterasinya atau penulisan dalam bahasa Bali Latinnya itu kurang tepat sesuai dengan acuan dari Ground Truth Kamusnya. Di sini ada beberapa kata seperti le, terus lebuh dalam bahasa Balinya. Nah, caranya seperti ini, ada lebuh. Nah, lebuh dalam ini ada sedikit kesalahan dalam translate bahasa Indonesianya. Lebuh di sini lajan, tapi kalau kita bandingkan dengan kamusnya, lebuh itu artinya jalan. 403. Nah, ini lebuh itu artinya jalan
atau jalan di depan pintu. Ada dua arti di sini, yaitu jalan dan jalan di depan pintu. Nah, untuk kata-kata yang lain juga hampir sama, yang ada sedikit kesalahan atau kurang tepat lah. Saya katakan kurang tepat dalam, baik itu dalam transliterasinya ke bahasa Latin Bali maupun translate ke bahasa Indonesia. Ini juga ada kata-kata leci. Nah, ini juga ada dengan tanda-tanda yang dengan highlight berwarna orange. Jadi untuk memudahkan nanti pengembang dalam lakukan pembenahan terhadap aplikasi. Ini juga sama, ini adalah transliterasi untuk pembandingnya. Saya perbesar dulu biar lebih jelas. Nah, ini. Nah, ini ada juga frase lekah atau kata lekah. Itu belum terdapat di aplikasi. Jadi setelah saya baca cari belum terinput di sana. Nah, lekah. Nah, di sini ada lengah, lekak, lekaha, ada lekas. Lekah sendiri belum ada artinya di sini. Mungkin dia tertranslate bahasa Bali Latin saja, cuman artinya belum ada. Ini juga ada lekah lekih. Kalau di transliterasinya dibandingkan dengan ground truth kamusnya juga berbeda. Dan ada beberapa kata-kata juga yang seperti itu. Masalahnya sampai dengan, nah ini ada juga kata lemena, tapi translate dalam bahasa Indonesianya dia kurang jelas. Nah, mungkin ini sebagai bahan pertimbangan saja untuk kedepannya. Mungkin bisa dicarikan lagi arti kata lemena dalam bahasa Indonesia. Nah, dan ini yang terakhir ada lempah. Lempah ini juga ada translate dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya rasa kurang jelas. Jadi tidak ada artinya sebenarnya. Mungkin ke depan juga bisa dijadikan arti yang pas untuk kata lempah ini. Nah, secara keseluruhan aplikasi yang sudah dibangun, yang sudah dikembangkan, yakni kamus Bali Script. Ini kamus yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat untuk kita. Jadi untuk bagi yang ingin belajar bahasa Bali secara online, secara cepat dan secara gampang bisa menggunakan ini. Untuk kedepannya, saya harapkan juga pengembangan aplikasi ini agar lebih baik, jadi kosakata yang lebih banyak. Setelah itu translate ke bahasa Latinnya juga sesuai, dan arti dari kata tersebut dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris juga bisa dicarikan artinya. Nah, jika memang tidak ada ya tidak masalah, jadi dikosongkan saja. Nah, dan mungkin juga untuk ke depan pengembangannya bisa juga menyusun kalimat pendek lah dalam bahasa Bali. Jadi orang sudah tahu kosakata bahasa Bali, mereka ingin misalkan untuk membuat sebuah kalimat
pendek lah dengan bahasa Bali, mereka juga bisa melakukan itu. Ya, saya rasa cukup pemaparan yang saya berikan. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya Ketut Parwate untuk memberikan masukan atau gambaran lah terkait dengan validasi dari kata bahasa Bali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan review tentang tugas IMK, yaitu validasi data aplikasi web. Yang mana di aplikasi ini melakukan transliterasi dari Latin menjadi aksara Bali. Di sini banyak hal yang menarik dan pengetahuan yang saya pribadi dapatkan setelah melakukan validasi data aplikasi web transliterasi dari bahasa Latin ke aksara Bali. Salah satunya saya tahu banyak tentang bahasa Bali juga, padahal saya sendiri adalah orang Bali, lahir di Bali, dan saya akui saya sendiri tidak terlalu banyak tahu tentang bahasa Bali. Bahasa Bali. Di sini setelah melakukan validasi data, di sini saya banyak kebetulan ada beberapa yang saya dapat seperti misalnya satu kata dalam bahasa Latin yang ditransliterasi menjadi aksara Bali memiliki beberapa makna. Contoh, izin saya share screen. Di sini misalnya kata lep. Oke. Nah, di sini ada lep padahal aksara Bali yang sudah ditransliterasi sama lep. Ada lep juga yang ini, lep yang artinya jilat, dijilat, dan yang satunya lagi lep artinya nyenyak. Nah, di sini mungkin perbedaannya pada penggabungan katanya nanti. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa lep itu artinya adalah menjilat atau lep itu artinya nyenyak. Sebelum kita tahu gabungan kata dari lep itu sendiri. Mungkin misalnya contoh katanya iwayan, ibisanje, lep sirep. Nah, di sana lep artinya yang lebih tepat adalah artinya nyenyak tidurnya. Di sini di aksara Balinya sama ya, artinya dengan lep menjilat. Contoh yang lep menjilat mungkin idurme lep nar es krim. Mungkin seperti itu. Jadinya di sini secara umum dalam kosakata bahasa Bali satu kata dapat memiliki beberapa makna.
kadang di bahasa Bali mungkin intonasi kata yang menyatakan misalnya lep-lep gitu, beda dengan lep-lep gitu, mungkin beda arti nanti. Contoh lagi, mungkin saya share screen. Di sini ada banyak kata. Nah, dari validasi data, beberapa yang saya dapatkan penulisan aksara Bali yang ada di sistem berbeda dengan yang ada di kamus yang sudah kita tandai dengan warna kuning tua ya. Nah, di sini ada, coba kita cari lengah, kata lengah. Nah, bagusnya lagi di aplikasi kita mencari kata lengah. Di sini dimunculkan ada beberapa padanan kata yang hampir mirip dengan yang kita inputkan. Sebenarnya di sini misalnya lengah, lengah di sini artinya masih, dan padanan kata ada kemungkinannya langah, langah yang artinya jarang, dan lengah diartikan lengah. Berarti kita tinggal yang kita maksudkan lengah itu mungkin yang ini ya, use. Oke. Menurut saya ini sangat interaktif dan sangat bermanfaat ke depannya, mengingat sekarang bahasa Bali memang sangat kita perlukan dan perlu kita lestarikan untuk anak cucu kita ke depan, biar tidak hilang ditelan masa dan ditelan zaman juga, karena kita tidak pungkiri pada saat ini kebanyakan orang, terutama di Bali, yang sudah masuk daerah perkotaan, cenderung mengabaikan bahasa Bali karena mendidik anak mereka cenderung dengan bahasa Indonesia, dan kita sebenarnya harus bangga kalau kita di Bali ini memiliki aksara Bali, aksara khusus tuh untuk orang Bali, aksara Bali, dan mungkin ke depan sistem ini, sistem yang ada untuk translate ke aksara Bali ini akan sangat bermanfaat atau diperlukan bagi pembelajaran untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pada kesempatan ini, dan jika ada salah kata, saya minta maaf.